Kunci untuk memperbaiki sebuah bangsa dan negara di bawah dengannya adalah dengan memfokuskan pada sumber daya manusianya, pada orangnya. Orangnya nih yang harus jadi kekayaan, orangnya harus dikasih pendidikan, pendidikannya harus membuat orang ini siap untuk berhadapan dengan masa yang sekarang. Dan ketika gue ngomong gini, gue tahu yang ada di kepala lu so tahu banget Panji, lu kayak bener aja ngajarin anak. Enggak, gue gak bener ngajarin anak, gue akan jadi orang pertama yang bilang itu sama lu. Tapi gue tahu ini penting. Gue peduli sama anak gue, nggak usah ngajarin anak. Milih sekolah untuk anak gue aja, gue kesulitan. Gue pengen masukin anak gue ke SD negeri di dekat rumah. Tapi ketika gue samperin anak-anak SD-nya di depan, kan gue nggak mau dong anak gue kayak gitu. Akhirnya gue masukin sekolah swasta karena nggak ada kayak gitu-gitu. Seminggu kemudian gue jemput anak gue pulang sekolah, turun dari kelasnya. Di depan sekolah ada 2 anak SD cos-cosan ngomong gini, what's up mother. Gak percaya kan lo? Di sini di depan gue, what's up mother, katanya. Anak SD, ternyata sama-sama suka mencak, cuman beda bahasa doang. Anak gue bingung. Di mobil dia nanya, ayah mother itu apa? Terus gue bilang, kamu salah denger. Itu tadi madepake. MADEUPAKEU. Apaan tuh artinya? Gak tahu bahasa Batak kali ini. Itu kasih doang. You have to be very careful what you introduce to your children. Kalau lu bohong sama anak lu, kelak dia akan ngeh bahwa ini orang tua pernah bohong sama gue. Dan kalau orang tua gue bohong sama gue, mungkin gue boleh bohong sama orang lain. Habis itu muncul bibit-bibit kebohongan, nggak punya integritas, nggak tahu dalam lingkungan yang berbeda, mungkin jadi koruptor, nggak tahu juga. Tapi kasihan satu orang tepuk tangan, gak ada yang mau ditemenin. Temenin lah dia, kasihan. Sebenarnya nggak perlu juga, cuman dia kasihan. Sebagai kaum mayoritas, nggak boleh belagu di depan minoritas. Bantulah, bantu. Anak gue tuh nggak pernah kayak, lu tau kan orang tua yang suka kalau misalnya anaknya kepentok meja terus gitu mejanya dimarahin, nakal mejanya, mama udah marahin mejanya nih nakal, meja nggak boleh gitu lagi. Kan goblok ya. Anak-anak zaman sekarang kan pintar nih, mak gue gila kayaknya nih. Kalau lu bohongin anak lu, logikanya terhambat. Kelak dia akan pikir, iya nih kayaknya mejanya nyamperin gue gitu. Gue kalau misalkan anak gue kepentok meja, gue bilang, makanya hati-hati kalau jalan jangan meleng. Gimana sih jadi anak Jangan yang bener. Biar dia paham memang salahnya itu salah dia, bukan salah meja. Dan dia belajar dari situ. Tapi karena logikanya berkembang, anak gue logikanya berkembang banget, berkembang sekali. Susahnya adalah ngajarin hal-hal yang sifatnya abstrak, seperti agama. Agama tuh cukup rumit. Mencoba untuk diajarin lewat cerita-cerita, dan dimulai dari doa, ngapalin doa. Dia bisa banyak doa. Dia belajar ngaji juga. Dan udah lebih pintar daripada gue. Gue kabur-kaburan dulu waktu les ngaji, ngumpet di genteng. Ketika di rumah, sholat sih biasa-biasa aja. Tapi kalau lagi Jumatan, susah untuk bisa membuatnya fokus. Gue sebagai orang tua gitu, tapi sebagai umat muslim, konsentrasinya kepecah gitu. Gak usah gitu deh, gini deh, sebelum gue nyampe ke sana. Cowok-cowok di sini, lu setuju gak kalau kita sholat Jumat dan dapatnya di luar masjid, susah sekali untuk bisa khusyuk. Apalagi kalau kita alasnya itu koran. Gue tuh ya, kalau lagi Jumatan, terus alasnya koran, terus korannya mulai padahal udah gue tahan pakai sendal jepit, terus korannya gue tuh deg-degan gitu. Karena gue pernah lagi Jumatan, korannya terbang. Kan gue bingung ya, kan gue pengen sholat tapi kan pala gue kan gak boleh kotor, jadi gue bingung. Akhirnya pas sujud gue ambil aja koran sebelah. Korannya, kok gitu? Susah gue untuk khusyuk. Nah, belum lagi bawa anak. Ketika anak gue, karena dia tahu gerakannya, cuman dia tuh mudah sekali teralih perhatiannya, persis kayak gue juga, mudah sekali teralih perhatiannya. Waktu Jumatan, dia tahu gerakannya, gue bilang, Dipo, udah kamu ikutin gerakannya aja, nggak boleh ngomong. Ngerti kamu? Ngerti ya? Kayak kita Jumatan. Allahu Akbar. Udah, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Terus lagi tengah-tengah sholat, terus dia, terus dia ngeliatin bapak-bapak di samping gue, dia ngeliatin kakinya gitu. Bapak-bapaknya.
Habis itu gomelin, gue bilang, Dipo tuh kamu apa-apaan sih? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu, udah diem aja di sini. Sampai nangis dia, sampai rumah dia nangis. Gomelin soalnya nggak boleh nonton TV, marah dia, wah gitu. Minggu depan kami Jumatan lagi, gomelin lagi, Dipo, ayah nggak mau kamu kayak minggu lalu. Orang lain juga nggak boleh, nah pasti orang lain kalau misalkan ngomong-ngomong atau gerak-gerak pasti ada yang marahin. Makanya kamu diem aja, udah ngikutin, ngerti kamu? Ngerti ayah? Oke, kita sholat. Allahu Akbar, sholat, gak ada masalah. Di belakang ada kakak beradik, sumuran dia, ngobrol. Dia nengok ke belakang. Nggak boleh ngomong. Lu juga. Terima kasih semuanya, selamat malam.